gereja Ortodoks waktu itu ketika masih satu gereja Barat dan Timur, gereja Ortodoks mempunyai 5 pusat ya. Di Roma itu sebagai pusat di gereja Barat, yang di Timur yaitu Konstantinopel di Turki, yang sekarang Turki, ya waktu itu di Konstantinopel di Bizantium, lalu Alexandria di Mesir, Antioquia di Syria, dan Yerusalem di Palestina atau di Israel. Sehingga secara eklesiologi, gereja yang di timur itu ada pimpinannya, uskupnya itu ada 4 yang dapat melacak sejarah pentabisannya dari rasul-rasul awal. Demikian juga di gereja barat. Hanya karena di gereja timur itu terbiasa melihat pimpinan itu pimpinan yang secara multiple, ada 5 orang ya. Maka secara eklesiologi mereka melihat kepemimpinan gereja itu dalam istilah pentarki. Penta artinya 5, arki artinya pimpinan atau pusat. Sementara gereja Roma, karena satu-satunya keuskupan yang ada di Roma yang dapat melacak dirinya sampai ke rasul itu hanya satu di Roma saja. Gereja Roma terbiasa melihat kepemimpinan itu hanya satu, yaitu monarki. Mono artinya satu, arki kepemimpinan, yaitu monarki dari Sri Paus di Roma. Nah, 2 visi tentang gereja yang berbeda ini, yang satu melihat gereja dipimpin secara multiple, ada 5 pimpinannya, yang satu melihat gereja dipimpin hanya dari satu rumah saja. Ini makin lama makin menimbulkan ketegangan. Sehingga akhirnya gereja timur dan barat ini pecah pada tahun 1054. Gereja barat itulah yang akhirnya disebut gereja Roma Katolik, gereja timur inilah yang akhirnya disebut gereja Ortodoks. Nah, ditanyakan kenapa nggak bersatu tetap tinggal aja di gereja Ortodoks? Ya, pertama, karena sesudah perpecahan ini, apalagi ditambah dengan adanya perang salib, yang makin membuat di mana pada tahun 1204 Konstantinopel diserang oleh tentara perang salib dari gereja barat. Dan itu membuat makin hubungan yang sudah pecah itu makin menjauh. Sehingga akhirnya ketika gereja timur itu jatuh ke tangan kekuasaan Turki, yang selatannya jatuh ke tangan kekuasaan Arab, orang-orang Kristen di barat itu tidak tahu menahu lagi tentang gereja timur. Mereka tidak tahu bahwa ada gereja timur itu, tapi di bawah kekuasaan negara-negara Islam waktu itu. Nah, ketika Martin Luther mencanangkan reformasi, dia sih dengar, tapi tidak pernah ketemu sendiri tentang adanya gereja di timur. Makanya seperti yang sudah saya jelaskan dalam beberapa video saya yang lalu, Luther sempat mengirim surat kepada Patriark Yeremia di Konstantinopel. Suratnya dalam bahasa Jerman, diterjemahkannya ke dalam bahasa Yunani. Tapi karena waktu itu karena Konstantinopel dan Jerman lagi perang, surat ini dititipkan kepada seorang diplomat namanya Gerlach, G-R-L-A-C-H, orang Jerman. Tapi surat itu tidak sampai ke Konstantinopel sampai 2 tahun kemudian setelah perang usai. Sehingga surat itu baru sampai kepada Patriark Yeremia, tapi Luthernya sudah meninggal. Ya, inilah kalau lainlah suatu gerakan kalau pimpinan aslinya meninggal, yang pendapatnya lain. Sehingga waktu itu yang berhubungan dengan Patriark Yeremia ada 5 kalau murid-muridnya Luther yang menjadi pimpinan gereja yang didirikan waktu itu. Melanchthon, Osiander, siapa saya lupa namanya. Ada 5. Tapi akhirnya terjadi koresponden. Dan koresponden ini akhirnya tidak berjalan lancar karena para teolog Lutheran mempertahankan pendapatnya. Ketika diberitahu oleh beberapa poin yang mereka ajukan kepada Patriark Yeremia, mereka tidak mau terima. Sehingga akhirnya Patriark Yeremia mengatakan, ya sudah, kalau kamu nggak mau dengarkan saya, sudah, jangan kirim surat untuk masalah teologi lagi, kirim surat saja untuk masalah persahabatan. Dan akhirnya hubungan antara gerakan Lutheran yang masih baru ini dengan gereja Ortodoks terputus. Nah, sesudah itu gerakan reformasi Protestan dari Luther jadi Calvin ke Zwingli ke Menno Simon, dan semuanya itu sama sekali tidak terkait apa-apa dengan gereja Ortodoks. Sehingga akhirnya kalau antar mereka saja mereka tidak setuju, Lutheranisme dan Calvinisme dan nanti lagi Zwinglisme dan lain-lain ini saling tidak setuju, saling tidak bersatu. Memang dari awal tidak ada persatuan di antara gerakan ini.
Apalagi untuk mau menyatu tetap di gereja ortodoks akan sulit. Akan sulit oleh situasi ini, ya tak? Nah, yang hendak saya kalau ada toh kembali ke ortodoks itu biasanya individu. Di Amerika itu ada gerakan-gerakan di mana ada gereja-gereja dengan pendetanya, dengan apanya itu yang akhirnya mempelajari iman gereja yang masih satu waktu itu, di mana imannya waktu itu sama timur dan barat. Akhirnya mereka dengan jemaat-jemaatnya itu menggabung ke gereja ortodoks. Ada pendeta dengan pendetanya, dengan imatnya, ada kadang-kadang pendetanya saja. Gitu. Ya memang ada gerakan itu, tapi individu-individu, tidak ada gerakan serentak menyatu kembali kepada gereja ortodoks. Begitu ya.